Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak-kakak di sini dan sekarang tiba saatnya untuk memuji Tuhan bersama. Yuk, kakak undang Bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan karena kita memiliki Allah yang sungguh baik. Sama-sama nyanyikan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Kasih setianya tak pernah berubah,
Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami yakin kami memiliki Allah yang baik, Allah yang selalu menjanjikan mujizatnya kepada setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan nafas yang baru untuk kami dapat bersama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja melalui ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian, Yesus Pokok.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami satu persatu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Baik dong ya, luar biasa. Nah adik-adik, puji Tuhan kita bertemu lagi dengan Kakak Milka di sini di hari Minggu yang penuh berkat ini. Nah adik-adik, sekarang tadi kan kita udah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, ya kan? Kita udah nyanyi-nyanyi bersuka cita. Dan yuk adik-adik, kita sekarang siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Kakak Milka memulai, Kakak Milka mau tanya dong, kalau misalnya kita mau membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan, kira-kira apa sih yang harusnya ada di tangan kita itu? Apakah itu Nintendo kita, PS kita, atau PSP kita? Masih ada yang punya di sini PSP? Itu zaman Kakak Milka ya waktu itu, PSP atau handphone untuk main-mainan sosial media, lihat-lihatin Instagram, Facebook itu, atau makan ngemil. Kakak Milka lapar, aku tadi pagi nggak sempet sarapan. Hah? Enggak dong ya. Yang harus ada di tangan kita itu Alkitab adik-adik. Nah adik-adik yuk, yang masih tidur-tiduran, yang masih duduknya masih enak-enakan, yuk kita duduk yang benar. Yang masih jalan-jalan juga yuk duduk, kita diem aja paling 15 menit atau sampai 20 menit paling lama, itu juga kita udah selesai kok. Yuk kita duduk sama-sama dan jangan lupa bawa Alkitabnya, oke? Nah adik-adik, udah ya. Yuk, Kakak Milka di sini mau menceritakan sebuah kisah. Nah, di sini ada yang pernah nggak sih pengen banget nih punya saudara kembar, biar mirip, biar seru, biar mainnya bisa nyambung karena seumuran gitu ya. Di sini Kakak Milka mau menceritakan sebuah kisah tentang anak kembar. Yaitu ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak nggak siapa anak kembarnya Esau dan Yakub? Yuk kita buka di Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Ya, adik-adik benar. Nah, udah ya adik-adik, Kakak Milka di sini baca, adik-adik ikutin di rumah ya. Yuk, Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnyalah menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa akan dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Nah,
Adik-adik, di sini itu kisah tentang anak kembar gitu ya. Jadi waktu itu Ishak, papahnya Esau dan Yakub, siapa namanya? Ishak, mamahnya Ribka. Nah, siapa omanya Esau dan Yakub? Abraham dan Sarah. Ya, betul. Nah, adik-adik, di sini itu ceritanya Ribka itu mandul. Jadi Ribka itu nggak bisa punya anak. Bahkan usianya sudah tua, Ribka tetap nggak bisa punya anak. Tapi karena Ishak itu juga tahu sama Tuhan, dia akhirnya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen banget nih, Tuhan karuniakanlah anak kepada masuk di dalam kandungannya Ribka gitu. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan memberikan langsung kembar. Ajaib banget, langsung dikasih kembar pada kandungannya Ribka yang tadinya mandul. Ribka akhirnya mengandung anak kembar. Yang pertama namanya Esau. Nah, kita bahas siapa sih si Esau ini? Esau ini tuh kakaknya, jadi bisa dibilang dia yang keluar pertama, jadi dia adalah anak sulungnya. Si Esau ini tuh kulitnya tuh merah, dan dia tuh bulunya banyak sekali. Makanya di sini dikatakan seperti menggunakan jubah berbulu gitu. Nah, karena itu si Esau ini tuh dikenal karena dia suka banget yang namanya berburu. Dia suka banget berburu di hutan, di padang. Makanya dia juga suka banget tinggal di padang. Sedangkan yang kedua itu adiknya Yakub. Nah, Yakub ini tuh beda. Dia tuh nggak punya bulu sama kayak si Esau. Esau kan tadi berbulu, nah Yakub tuh tadi enggak gitu. Nah, tadi kan Esau sukanya berburu. Nah, kalau Yakub ini dia sukanya tuh yang tenang-tenang. Dia tuh sukanya tinggalnya di kemah gitu ya. Nah, akhirnya pada suatu hari nih, karena si Esau suka banget berburu, setelah dia berburu dia tuh capek banget gitu. Dia pengen pulang. Terus dia pas pulang ini dia, enak banget nih, aku lapar banget. Dia tuh capek banget, akhirnya dia ke dapur. Siapa sih yang lagi masak, enak banget wanginya? Ternyata si Yakub lagi masak seperti apa ya, sup kacang merah gitu deh, kacang merah. Terus akhirnya karena lapar banget tuh si Esau ini akhirnya bilang, aku lapar banget dong Yakub, minta dong, boleh nggak supnya? Terus kata Yakub, boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya kita baca nih di ayat 31. Tetapi kata Yakub apa? Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, adik-adik, jadi zaman dulu nih biasanya tuh kan yang jadi laki-laki adalah raja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya raja punya anak pertama laki-laki itu kayak sebuah kebanggaan tersendiri gitu, karena ya sangat bersuka cita karena memiliki keturunan, apalagi laki-laki yang warisan ayahnya akan diberikan kepada anak sulung ini gitu. Nah, cuman itu kan itu kan berkat gitu yang diberikan kepada Esau. Cuman karena Esau dia tuh nggak mikir-mikir dulu, dia tuh kayak udah yang penting aku kenyang, yang penting aku dan aku. Akhirnya yang harusnya itu hak kesulungan itu bisa memberkati Esau dan seluruh bangsanya, karena itu kan Esau dan Yakub itu akan menjadi dua bangsa yang berbeda kan, akan berpencar ya kan. Itu tuh seharusnya bangsanya Esau itu diberkati. Cuman karena Esau dia gak tanya Tuhan dulu, dia main ambil kesimpulan sendiri, dia akhirnya ya udah, sebentar lagi juga aku bakal meninggal, apa sih gunanya, ambil aja lah sama kamu, yang penting aku bisa makan. Akhirnya diambillah sama Yakub hak kesulungannya. Nah, adik-adik, kakak Mia kan mau ngajarin satu hal. Di sini siapa coba adik-adik yang selalu tentang aku, dan aku. Pokoknya nggak mau tahu ya, kamu harus pinjemin aku ini ke kakaknya atau misalnya ke adiknya. Kamu pokoknya nggak mau tahu, aku pokoknya maunya di sini, kamu di sana, aku mau di sini, aku penting pokoknya. Atau pokoknya apa ya, aku mau beliin mainan ini. Pokoknya aku harus udah dapet ini. Pokoknya aku dan aku. Jadi kehidupannya tentang aku, sama kayak Esau. Esau dia kenapa coba dia bisa salah ambil keputusan? Karena dia hanya memikirkan aku dan aku. Aduh aku cepetan dong, mana aku lapar, aku capek, aduh aku lelah banget, aku pengen itu dong, pengen sup kacang merah itu. Mana sih aku lapar banget, aku pengen banget. Jadi semuanya tentang aku dan aku. Sedangkan kehidupan kita itu bukan milik kita, bukan milik aku. Kehidupan kita itu milik Tuhan. Jadi yang mau kakak Mia ajari adalah
akui Tuhan dan andalkan Tuhan di setiap kehidupan kita semua, biar kita nggak salah ambil jalan. Contohnya nih ya, Kakak Milka udah belajar buat besok ulangan nih. Kakak Milka udah percaya banget nih kalau Kakak Milka bisa. Tapi Kakak Milka berdoa sebelum ujian, Kakak Milka berdoa, Tuhan kasih hikmat biar aku nggak salah pilih jawaban, biar aku bisa teliti. Misalnya ulangan matematika, biar aku nggak ceroboh hitungnya. Tuhan berkati. Sampai sekarang Kakak Milka juga selalu berdoa gitu. Dan iya deh, misalnya Kakak Milka juga mau belajar gitu ya, padahal ya belajar tinggal belajar aja gitu ya sebenarnya, tapi Kakak Milka berdoa, Tuhan biar aku bisa dikasih konsentrasi, biar apa yang aku pelajari ini tuh berguna gitu buat aku. Kadang-kadang Kakak Milka suka diketawain kok sama teman-teman Kakak Milka, kayak ngapain sih, itu kan ulangan gitu, emang lu nggak belajar, emang kan udah belajar kan, ya udah kerjain aja, ngapain sih harus berdoa. Terus Kakak Milka bilang gini, nggak apa-apa waktunya kekurangan, ya cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit misalnya. Tapi Kakak Milka tahu gitu kalau Tuhan beserta, dan kalau Kakak Milka mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus menyertai Kakak Milka, sehingga Kakak Milka nggak gampang atau gegabah ambil keputusan, milih jawaban gitu. Nah, adik-adik kita juga harus seperti itu gitu ya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kita nggak salah ambil jalan. Jadi hidupnya tuh jangan aku dan aku, tapi kita datang dengan rendah hati, Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, pimpin aku, bimbing aku, biar aku nggak salah jalan. Nah adik-adik percaya kalau kita hidup di dalam itu, kita pasti akan diberkati Tuhan adik-adik. Gitu ya adik-adik. Jadi Kakak Milka harap biar kita semua bisa selalu mengandalkan Tuhan adik-adik, karena hidup kita ini gak berarti kalau tidak Tuhan yang pimpin. Amin, puji Tuhan. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kasih setiamu yang selalu ada dan selalu baru setiap pagi. Setiap pada hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh melekat dan Tuhan materaikan di setiap hati kami, sehingga nggak cuma kami dengar, tapi kami juga melakukan firman itu. Tuhan, kami mau andalkan Tuhan. Tadi kami diingetin sama Tuhan bahwa semua kehidupan kami ini bukan tergantung pada aku, tapi tergantung pada Tuhan ya Bapak. Biarlah Tuhan hati yang sering kali ya Bapak berorientasi pada dirinya sendiri, Tuhan perbaiki setiap hati kami Tuhan, sehingga kami ini boleh berorientasi kehidupannya hanya pada Tuhan, hanya pada Tuhan Yesus saja ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami melakukannya, kami pasti berbuat salah. Tetapi kalau kami melakukan bersama Tuhan, Tuhan pasti berikan hikmat kepada kami agar kami tidak jatuh Tuhan. Selalu sertai kami Tuhan, sekolah kami Tuhan, keluarga kami, kesehatan kami, Tuhan Yesus yang sertai kami Tuhan. Lalu kami juga akan pulang ke tempat kami, ataupun kami juga akan melakukan kegiatan kami ya Bapa di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka, anak-anak di rumah ini Tuhan, beserta seluruh keluarganya, teman-teman, rekan-rekannya Tuhan, sehingga Tuhan jauhkan ya Bapa dari segala virus-virus ya Bapa. Buat mereka yang sedang sakit Tuhan Yesus, dengan kuasa nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan ya Bapa, sehingga biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama Tuhan, mari kita katakan amin. Jangan lupa ada ayat hafalan. Ayat hafalan ada di Kejadian 25 ayat 34b. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 25 ayat 34b. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat ya. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak semua teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh.